Assalamualaikum, balik lagi di channel aku, Intan Maratu. Kali ini aku nggak akan bahas makeup atau skincare. Kali ini aku bakal rekomendasiin 5 film horor favorit aku. Sebelum aku sebutin 5 film horor favorit aku, jadi aku nyebutinnya bukan berdasarkan yang terbaik, jadi acak aja. Aku maunya yang mana dulu gitu, acak, pokoknya random. Terus 5 film horor favorit ini bukan berarti film paling bagus yang ratingnya tinggi, enggak. Film ini sesuai selera aku, dan misalkan film horor favorit aku ini yang 5 ini nggak termasuk sama film horor favorit kalian, bisa jadi aku belum nonton film favorit kalian itu, atau kita emang beda selera. Kalau gitu kalian bisa sebutin di bawah ini. Kalian bisa komen film horor apa yang kalian suka. Siapa tahu kita ada yang samaan. Film yang pertama itu ada film Us. Film Us, nanti aku taruh posternya di sini. Film Us ini film thriller, horor thriller tahun 2019. Ini disutradarai oleh Jordan Peele dan durasi film ini sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam lah kurang lebih ya. Terus Jordan Peele yang sutradara Get Out ini sama juga sutradaranya sama sutradara Us. Jadi tahu kan sebagus apa film Get Out. Untuk sinopsisnya, film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Adelaide dan Gabe Wilson yang membawa kedua anaknya untuk berlibur ke sebuah rumah di pesisir pantai. Tapi suatu malam mereka kedatangan tamu tadi undang. Tamu tadi undangnya ini tuh tiba-tiba menyerang dan menerobos masuk ke rumah mereka dan dengan membawa senjata berupa gunting. Tapi anehnya lagi, si 4 orang penerobos ini yang mau nyerang mereka itu mukanya mirip mereka. Jadi disebut kembaran mereka gitu loh. Dan ternyata si orang-orang aneh ini yang disebut kembaran, mereka itu nggak cuman nyerang keluarga Wilson aja, keluarga lain juga diserang ternyata dengan kembaran mereka masing-masing, sehingga di kota tersebut mengalami kerusuhan, pokoknya banyak adegan darah-darahan. Tenyong O-nya, dia aktingnya keren banget, kalian udah tau lah di Black Panther dia kayak gimana. By the way, film ini tegang banget, terus emang banyak adegan sadis pembunuhan, tapi nggak sadis kayak Saw kayak gitu-gitu, enggak. Ini paling darah, mungkin yang nggak kuat darah akan skip bagian scenes itunya, scenes pembunuhan, gore-nya. Tapi ini nggak separah itu sih, masih bisa ditonton. Aku tipe orang yang suka banget sama film dengan banyak kejutan. Tapi bukan jump scare ya, di sini nggak ada jump scare, dan bukan setan, dibilang setan kayaknya itu bukan setan, tapi nanti ada penjelasannya di film ini mereka itu siapa. Kalian harus nonton film ini. Dan endingnya plot twist banget, kalian bakal merinding di ending. Untuk film kedua ini ada Hereditary. Ini film tahun 2018, disutradarai oleh Ari Aster. Film ini durasinya kurang lebih 2 jam, sama kayak tadi 2,5 jam, mungkin aku lupa lagi untuk durasinya. Ini bercerita tentang sekeluarga yang misterius, keluarga penuh misteri yang terdiri dari seorang ibu yang bernama Annie dan ayahnya bernama Steve, dan anak pertamanya bernama Peter, sedangkan anak keduanya, anak perempuan, bernama Charlie. Ceritanya itu bermula meninggalnya Ellen yang merupakan nenek dari Charlie. Dan setelah meninggalnya Ellen ini banyak banget kejadian misterius dan banyak banget misteri yang sedikit terungkap perlahan-lahan. Kehidupan mereka itu jadi nggak tenang dan banyak banget hal-hal misterius yang datang ke dia, bahkan hal mengerikan. Aktor dan aktris yang berperan di film Hereditary ini diantaranya ada Toni Collette yang berperan sebagai Annie, ibunya, dan Gabriel Byrne, ayahnya, yang bernama Steve Graham. Sedangkan Alex Wolff berperan sebagai Peter. Dan yang terakhir ada Millie Shapiro, yaitu Charlie.
Untuk Hereditary ini aku nggak akan cerita banyak, jadi tadi aja sinopsis yang bisa aku sebutin karena kayaknya lebih seru buat langsung ditonton aja. Terus dari segi aku penonton awam, dari segi penonton nih yang cuma nonton gak ngerti masalah sinematografi, masalah kayak audio, masalah apa, aku sebagai penonton suka banget sama sinematografinya. Kayak kan si ibunya tuh kerjanya bikin miniatur miniatur rumah atau orang, dan itu kita agak kekecoh antara miniatur atau kehidupan nyatanya gitu. Itu seru banget yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya bukan adegan sadis ya, bukan adegan bunuh-bunuhan, tapi bikin merinding. Di film Hereditary ini sebenarnya banyak banget detail-detailnya, dari awal scenes ya, neneknya meninggal sampai di akhir tuh kayak saling keterkaitan detail adegannya. Kayak misalkan si Charlie ini pas ngegunting kepala si burung itu ada kaitannya sama adegan dia nanti. Jadi kalian harus nonton film ini karena serem banget. Terus ada juga yang bilang ke aku kalau dia keluar bioskop langsung kepikiran 3 hari film itu, gara-gara adegan si Charlie ngegunting kepala burung. Film Hereditary ini jump scare-nya nggak nyebelin, malah kayak adegannya tuh nggak terduga, tapi nggak ada jump scare. Kan biasanya kayak kita bisa nebak nih, bentar lagi bakal kaget nih ada jump scare. Nggak, di sini nggak bisa nebak. Kayak merindingnya di sini bukan merinding hantu sih, hantunya beneran gak nyeremin, tapi dia seremnya dari adegan-adegan scene-scenes yang nggak terduga, yang nggak kepikiran sama kita tapi ada gitu. Pokoknya kalian harus nonton film ini. Tiga, itu ada A Quiet Place. Kayaknya semua orang tahu deh film ini. Ini film sejuta umat kayaknya. Ini film tahun 2018. Ini bakal ada sequelnya yang kedua tahun ini. Sebenarnya bulan apa ya harusnya, karena corona jadi ditunda. Film ini disutradarai oleh John Krasinski dan durasi film ini tuh cukup panjang banget, yaitu 3 jam lebih kayaknya film ini. Aku lupa lagi, cuman ini lama banget sih filmnya. Oke, film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Evelyn dan Lee, dan mereka memiliki 2 anak yang bernama Marcus dan Regan. Mereka tinggal di sebuah rumah yang jauh dari keramaian, bahkan kayak di tengah-tengah hutan, kayak ngelewatin hutan, pokoknya jauh banget dari kota. Karena mereka menghindari dari makhluk yang udah newasin anaknya. Anaknya yang keberapa aku lupa lagi, pokoknya anaknya udah newasin anaknya, makhluk ini. Terus di rumah itu ada aturannya, gak boleh berisik, pokoknya harus hening banget, gak boleh berisik. Mereka sekeluarga berkomunikasi sehari-hari dengan bahasa isyarat, karena si makhluk ini peka banget terhadap suara, jadi mereka gak mau ngundang makhluk itu lagi. Untuk pemerannya di sini ada John Krasinski, yaitu sutradaranya sendiri yang berperan sebagai Lee Abbott, dan kemudian Emily Blunt sebagai Evelyn Abbott, Noah Jupe sebagai Marcus, anak laki-lakinya, sedangkan Regan diperankan oleh Millicent Simmonds. Jadi makhluknya ini nggak bisa lihat, tapi dia bisa ngedenger, kayak suara gini aja, dia tuh kayak bisa langsung gercep gitu loh, nyerang. Makanya sehari-hari mereka pakai bahasa isyarat. Menurut aku film ini cukup bikin tegang, bahkan kayak bikin penonton di bioskop tuh ikutan hening karena saking tegangnya. Kayak ikutan, oke, gak boleh bersuara, takut ada monster itu gitu. Kayak itu bagus sih, kayak ngebawa penonton buat ngerasain juga. Terus yang kedua, film ini ada dramanya, dan aku nggak suka dramanya itu. Kenapa? Karena sedih dramanya. Kalian harus lihat kenapa gitu, nanti nonton aja. Di film ini banyak banget adegan yang kayaknya sepele, tapi sumpah itu bikin ngilu banget. Kayak adegan, pokoknya ada paku, adegan yang berhubungan sama paku, nanti kalian harus lihat, itu bikin ngilu banget.
padahal nggak sadis gimana-gimana, cuman bikin ngilu. Terus kan di film ini ceritanya si istrinya tuh hamil ya, hamil anak keempat, terus pas ngelahirinnya itu beneran tegang banget kan, nggak bisa bersuara, kayak ngelahirin nggak bisa bersuara, terus bayinya pakai oksigen dikotakin. Ini ada film The Autopsy of John Doe. Ini film tahun 2016, disutradarai oleh Andre Ofredal. Film ini berdurasi kurang lebih 1,5 jam. Pokoknya film ini bercerita tentang seorang petugas otopsi mayat yang bernama Tommy, dan dia selalu dibantu oleh anaknya bernama Austin. Mereka berdua udah biasa nanganin mayat, kayak ngotopsi mayat. Tapi suatu hari mereka kedatangan seorang mayat yang masih utuh, cantik, padahal dia maksudnya kayak udah dikubur, ditemuin di rumah yang udah kekubur, tapi jenazahnya masih utuh, masih cantik banget. Setelah kedatangan jenazah itu ke ruang otopsi, dan mereka mulai sedikit demi sedikit mengautopsi beberapa bagian dari jenazah tersebut, mereka mengalami beberapa masalah, kayak kejadian aneh, kayak tiba-tiba radio mati, terus kayak mati, lampunya mati semua, terus kuncingnya ada yang meninggal. Pokoknya kejadian aneh setelah adanya si mayat. Beberapa masalah, kayak kejadian aneh, kayak tiba-tiba radio mati, terus kayak mati, lampunya mati semua, terus kuncingnya ada yang meninggal. Pokoknya kejadian aneh setelah adanya si mayat cantik ini, atau disebut John Doe. John Doe itu kalau di Amerika itu kayak mayat tanpa identitas, dan ini cewek kan mayatnya, cantik, emang cantik banget, terus nggak ada tanda-tanda kekerasan atau tanda-tanda dia tuh kayak dibunuh atau meninggal karena racun, nggak ada. Terus banyak banget keanehan, kayak lidahnya nggak ada lidahnya si jenazah. Mayat itu tiba-tiba kebakar sendiri gitu loh, tapi mayatnya tetap utuh, nggak kenapa-napa. Terus pas di otopsi itu, harusnya kan kalau mayat udah beberapa hari meninggal, itu kan darahnya udah beda lah warnanya. Tapi dia itu, si John Doe ini, mayat tanpa identitas ini, dia darahnya beneran masih fresh kayak orang normal. Terus matanya tapi matanya nunjukin kayak udah beberapa hari meninggal gitu. Dari film ini yaitu kita dibawa penasaran, kenapa sih si mayat ini tuh gini, dia dibunuh atau gimana gitu, kayak penasaran banget. Dan ini kejawab di akhir kenapa dia gini. Ada hubungannya sama, pokoknya ada teorinya, aku suka gitu, jelas. Terus yang kedua itu ada scenes dimana scenes lonceng. Aku nggak akan jelasin secara detail, takut spoiler, dan itu serem banget. Tapi ada sedikit banget, aku kurang banget endingnya itu tetap serem, bikin merinding, tapi ada sedikit yang aku nggak suka. Bagian apa itu, kalian juga pasti ada yang nggak suka sih endingnya kayak gitu. Tapi overall ini bagus banget sih, kayak bikin kebayang-bayang mau ke kamar mandi aja, kayak inget banget ada lonceng itu. 5, ini ada film The Others. Itu film lama, sekitar tahun 2001, disutradarai oleh Alejandro. Aku nggak tahu nama panjangnya apa, pokoknya durasinya sekitar 1,5 jam. Oke, film The Others ini bercerita tentang seorang ibu yang bernama Grace dengan kedua anaknya yang tinggal di sebuah rumah yang bisa dibilang itu gede banget sih rumahnya. Pokoknya dua anak ini tuh, mereka tuh ngidap fotosensitif, mereka tuh nggak bisa kena cahaya matahari, jadi rumahnya tuh gelap banget. Jadi tiap hari tuh kayak malam, semuanya ditutup gorden, sama pintu aja ketutup semua. Kan suaminya itu lagi di peperangan, Perang Dunia Kedua, jadi latar tahunnya itu tahun 1940-an, jadi jadul banget nuansanya.
Hari si Grace ini menerima 3 orang asing. Mereka tuh pengen dipekerjakan. Pokoknya mereka ngaku pernah tinggal di rumah gede itu dan mereka pengen kerja di rumahnya Grace sebagai pengasuh, pembantu rumah tangga sama tukang kebun. Dan ini salah satunya yang pembantu itu dia tuh bisu, nggak bisa ngomong. Terus yang Nyonya Mills ini yang jadi pengasuhnya ini agak aneh dan si tukang kebunnya pun ikutan rada aneh, tapi si Grace ini nerima aja. Pokoknya setelah mereka bertiga bekerja ini, banyak kejadian aneh. Ada suara nangis, pintu ketutup sendiri. Pokoknya banyak banget lah teror di rumah itu. Bahkan suatu hari yang paling parah itu gorden semua di rumahnya itu hilang semua. Padahal kan kedua anaknya itu kayak gak bisa kena cahaya matahari. Dan itu aneh banget. Kenapa bisa aneh gitu? Pokoknya ini plot twist banget. Terus si Grace ini kayak curiga banget sama si pembantu sama asisten-asisten rumah tangganya itu. Oke, di film ini dibintangi oleh Nicole Kidman sebagai Grace. Di sini dia keren banget aktingnya, apalagi akting marah-marahnya. Terus ada Alakina Man sebagai Anne. Ada James Bentley maksud aku sebagai Nicholas, anak keduanya. Latar tempat sama kayak penokohannya itu kayak ngedukung banget buat suasana serem. Jadi ini bagus banget filmnya. Yang aku suka dari film The Others ini film horor yang pokoknya ini ringan banget film horornya, nggak bikin stres, hantunya nggak di depan mata tiba-tiba ada gitu, nggak ada hantunya. Emang ini ada jump scare-nya tapi nggak berlebihan, dan hantunya pun kayak aku nggak bisa jelasin masalah hantunya. Kalian tonton aja. Kenapa aku bahas The Others ini? The Others, padahal kan dia udah film lama, tapi kenapa aku bahas dan masukin ke list 5 rekomendasi film favorit aku? Nah, The Others ini bakal di-reboot atau di-remake pada tahun ini harusnya ya. Karena ada corona, jadi entahlah kapan jadinya. Oke, by the way, kalian bisa nonton semua film yang aku sebutin tadi itu di Netflix, di Catch Play, atau di situs web lainnya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on my next video.